Assalamualaikum, halo, saya Hidayat Ramadan Padari. Halo, saya Rafael Salvaler Sugandi Putra. Halo, saya Ijaz Diamsa. Halo, saya Raffi Lutfi Wardan. Halo, saya Radit Agus Niran. Kami dari kelompok Ikhwan yang akan mempraktekkan aplikasi terapi Al-Quran kepada pasien. Selamat menonton. Jadi pada pengaplikasian terapi belajar Al-Quran di sini kepada pasien, yang pertama itu tahap awal. Jadi kita akan orientasi kepada pasien, menjelaskan, meminta biodatanya, dan meyakinkan kepada pasien bahwa hanya Allah Azza wa Jalla saja yang dapat menghindarkan kita dari segala kesyirikan, menyembuhkan penyakit, memberikan kesehatan. Dan sebagai untuk terapi Al-Quran dan obat-obatan hanyalah sarana yang Allah ciptakan untuk kita. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Perawat Arga yang bertugas di ruangan ini. Kalau boleh tahu, nama Bapak siapa? Nama saya Rafli Lutfian. Usianya sudah berapa Pak? Usiaku 24 tahun. Jenis kelaminnya laki-laki, agamanya? Islam Bapak. Kalau boleh tahu, suku dan pekerjaannya apa Pak? Suku Bugis Bapak. Jadi tujuan saya datang ke sini adalah untuk memberikan terapi Al-Quran kepada Bapak. Jadi tujuan terapi Al-Quran ini adalah untuk pembersihan hati dan jiwa dari segala kesyirikan dan meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa hanya Allah Azza wa Jalla saja yang dapat memberikan kita ketenangan hati, menyembuhkan kita dari berbagai penyakit, dan memberikan kita kesehatan. Nah, untuk terapi Al-Quran ini dan obat-obatan hanya sebagai sarana yang Allah ciptakan untuk kita. Selanjutnya, pada tahap kedua setelah tahap orientasi kepada pasien, sebelum melakukan terapi atak ini, kita bisa meminta pasien untuk membersihkan diri terlebih dahulu. Apabila pasien bisa membersihkan dirinya sendiri, maka kita persilahkan pasien, dan apabila tidak bisa, maka kita meminta tolong kepada keluarganya untuk membantu pasien untuk membersihkan badan seperti mandi dan juga bersiwak. Jadi Bapak, sebelum kita melakukan terapi atak untuk membantu proses penyembuhan Bapak, sebelumnya mungkin Bapak bisa membersihkan tubuh terlebih dahulu. Dan sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Bapak bisa membersihkan tubuh Bapak sendiri atau mungkin saat butuh bantuan? Bisa sendiri Bapak. Ya, baik. Kalau begitu mungkin Bapak boleh, nanti saya minta keluarganya juga untuk membantu membersihkan tubuh. Dan mungkin kalau sudah, Bapak boleh memanggil saya kembali ke sini untuk membantu Bapak. Baik Bapak. Apabila pasien tidak bisa ke kamar mandi, maka kita bantu berwudu di tempat tidur. Baik Pak, sebelum kita melakukan terapi atak, saya akan membantu Bapak berwudu terlebih dahulu. Baik Bapak, berwudunya bisa sendiri atau mau saya bantu? Bantu Bapak. Baik, mau saya bantu. Sebelum kita melakukan wudu, baik Bapak, anggota tubuh mana Bapak yang tidak bisa terkena air? Insya Allah semuanya bisa Pak. Oke, bisa ya Pak. Baik Pak, ini bahan-bahan yang kita akan gunakan dalam berwudu. Yang pertama itu ada air untuk menyemprotkan di bagian tubuh Bapak. Kemudian yang kedua ada wajah untuk membuang air kumur Bapak. Kemudian yang ketiga, baik, selanjutnya handuk untuk sebagai pengalas agar selimut dan pakaian Bapak itu tidak basah. Baik Pak, sebelum kita memulai berwudunya, saya akan membantu Bapak untuk merubah posisi Bapak agar lebih nyaman ya Pak. Iya Pak. Baik Pak, sudah lebih nyaman? Iya, sudah Pak. Baik, permisi Pak. Oke. Bapak, sebelum melakukan wudhu, Bapak bisa berniat dalam hati dulu ya Pak. Betul. الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواء
تدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيها بالذهب طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيها بالذهب طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوس. Baik Pak, kita sudah selesai berwudunya. Oke Pak, Bapak bisa membaca doa setelah berwudu? Bisa Pak. Baik, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni mutatahhirin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya kita masuk pada tahap teknik Benson, yaitu dengan cara Bapak duduk dalam posisi tenang dan nyaman. Kemudian Bapak boleh memejamkan mata. Nah, kemudian kita mulai terapi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak boleh menarik nafas dan menghembuskan nafas sambil mengucapkan zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, rasakan setiap hembusan nafas Bapak dengan tenang, nyaman, ikhlas, dan syukur. Oke Bapak, selanjutnya di sini Bapak mengucapkan istighfar. Ini gunanya untuk memohon ampunan kepada Allah. Dan selanjutnya Bapak berzikir ya, untuk memuji Allah. Subhanallah wa bihamdihi, 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 Bapak. subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Oke Bapak, untuk selanjutnya Bapak boleh ikut saya untuk berdoa. Dan Bapak setelah berdoa, Bapak boleh mengusapkan tangan ke seluruh tubuh. Oke Bapak, kita mulai ya. Ikuti Bapak. Bismillahi arqiq nafsi min kulli syai'in yu'zini min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin. Allahu yasfika. Bismillahi arqiq nafsi. Bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'zika min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin. Allahu yasfika. Bismillahi arqiq. Selanjutnya saya akan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran kepada Bapak. Jadi tujuannya untuk mengobati diri, baik fisik maupun jiwa, dan selalu menjaga niat untuk semua tahap yang dilewati, yaitu merupakan rangkaian ibadah untuk mendapatkan kesembuhan. Jadi Bapak dalam keadaan rileks dan tenang. Bapak boleh mengambil nafas melalui mulut dan mengembuskan melalui hidung.
Selanjutnya Bapak boleh membaca ayat suci Al-Quran, yaitu Asy-Syifa, Al-Fatihah, ayat kursi, dan 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wa la ya'udduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, la nufarriqu baina ahadin mir rasulih, wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma ikhtasabat, rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana, rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna, anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, setelah itu Bapak bisa membaca 3 surat Quran terakhir, yaitu surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarrin naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Jadi setelah membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang sudah Bapak baca tadi, selanjutnya Bapak boleh meniupkan ke tangan, kemudian mengusapkan mulai dari wajah hingga ke seluruh tubuh.
Selanjutnya menggunakan media air yang dimana kita membacakan ayat-ayat suci Al-Quran seperti yang dibacakan pasien tadi. Lalu perawat meniupkan air yang telah disediakan dan meminta pasien untuk meminum air tersebut. Air yang sudah dibacakan surah tadi bisa pasien minum pada pagi hari dan juga sore hari untuk mempercepat penyembuhan pada pasien. Selanjutnya menggunakan minyak-minyakan yang bisa dioleskan di area anggota tubuh yang sakit, sama seperti yang pertama kita bacakan ayat-ayat suci Al-Quran lalu kita oleskan di daerah yang kita rasa sakit. Alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, itulah penerapan terapi Al-Quran kepada pasien yang telah kami praktekkan. Kami dari kelompok Ikhwan mengucapkan terima kasih.